Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Hari ini kita memasuki hari ketiga doa puasa. Kita akan merenungkan kembali. Dan kemarin kita sudah merenungkan berbicara tentang bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Dan sekarang kita akan merenungkan bagaimana Yesus ditangkap dan apa responnya. Dan nats yang menjadi landasan firman Tuhan ini terambil dalam Markus 14 ayat 43 sampai dengan 52. Dalam perikop ini kita memasuki kembali kisah tentang Yesus Kristus. Tepat setelah doanya yang penuh penderitaan di Getsemani. Ketika dia tunduk pada kehendak Bapa untuk menanggung murkanya, menggantikan kita. Dan sekarang Yudas datang dengan gerombolan bersenjata untuk menangkap dia. Apa yang akan kita lihat adalah sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat penting. Yesus menggenapi kitab suci di dalam perjanjian lama dengan cara dia membawa dirinya sendiri selama penangkapannya. Dengan menyerahkan kepada massa, Yesus menggenapi nubuat dalam perjanjian lama. Lalu kita akan melihat bagaimana pengkhianatan dalam penangkapan Yesus. Hal pertama yang kita perhatikan dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52 adalah betapa berbahaya dan menusuk dari belakang musuh menuju Yesus. Dikatakan bahwa Yudas datang, salah satu dari 12 muridnya, dan bersama orang banyak dengan pedang dan pentungan di dalam ayat 43. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang seharusnya berada bersamanya, tetapi malah membuat rencana jahat dengan musuh-musuhnya. Dalam ayat 43 juga disebutkan bahwa massa datang dari imam-imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua. Ini adalah otoritas agama dari nasional di Israel, bukan pemuja setan, bukan juga bidah atau bahkan orang Romawi kafir yang datang untuk menangkap Yesus, melainkan orang-orang yang seharusnya berada di pada pihak dia, yaitu Yesus Kristus. Hal ini yang kita perhatikan. Adapun kekerasan dalam penangkapan Yesus, hal lain yang dapat kita perhatikan adalah betapa kejamnya musuh-musuh Yesus. Dalam ayat 43 mengatakan ada orang banyak dengan pedang dan pentungan. Mereka datang dengan bersenjata, siap untuk mengambil Yesus secara paksa. Dan ini di luar kehendak dia. Mereka datang dan menangkap dia. Dalam ayat 46 kita juga membaca bahwa salah seorang dari mereka yang berdiri di sana menghunus pedangnya dan memukul hamba imam besar itu dan memotong telinganya. Dalam ayat 47 ini memberitahukan kita ada rasa suasana yang tegang dan penuh dengan kekerasan. Lalu bagaimana tanggapan Yesus pada saat itu? Kita masuk di dalam tanggapan, dan ini poin utama dari perikop ini. Yesus berkata kepada mereka, "Sangka kamu aku ini penyamut dengan pedang dan pentungan untuk menangkapku. Hari demi hari aku bersamamu di kuil pengajar dan kamu tidak menangkap aku. Tapi biarlah kitab suci digenapi." Yesus tahu Yudas, para elit agama dan massa salah, dan dia mulai menunjukkannya. Tetapi pada akhirnya itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah untuk membiarkan kitab suci itu digenapi. Dua pertanyaan ini muncul dari ini. Kitab suci apa yang Yesus bicarakan? Dan mengapa itu penting bagi kita? Apa yang dibicarakan Yesus dalam kitab suci?
Ada ratusan bagian dalam perjanjian lama yang secara eksplisit menunjuk pada Mesias yang akan datang dan yang akan menggenapi dengan sempurna oleh Yesus itu sendiri. Salah satunya adalah di Markus ini. Dia mungkin mengacu pada Mazmur 41 ayat 9 yang mengatakan bahwa bahkan teman dekatku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini mengacu kepada Yudas. Yesus menggenapi semua nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Dan tidak mungkin ini sebuah kebetulan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Injil itu ditulis ketika saksi mata masih hidup. Jadi terlalu banyak orang yang bisa berkata tidak, bukan begitu alur ceritanya. Namun ini tidak terjadi. Bahkan jika Yesus dengan sengaja mengarahkan hidupnya untuk menggenapi kitab suci, tidak mungkin dia bisa mengendalikan segalanya. Dia tidak dapat mengontrol di masa di mana dia lahir, kapan dia dilahirkan, bagaimana dia dieksekusi, berapa banyak uang yang harus dibayar kepada Yudas untuk pengkhianatan itu. Bahwa para prajurit mempertaruhkan pakaiannya ketika dia mati, atau bahwa tidak ada tulang-tulangnya yang dipatahkan. Para ahli telah mempelajari nubuat perjanjian lama untuk melihat apakah Yesus benar-benar menggenapinya. Dan itu selalu benar. Yesus menggenapi semua kitab suci. Jadi Yesus menggenapi kitab suci dalam perjanjian lama. Tetapi mengapa itu penting? Para rasul dalam perjanjian baru banyak membicarakan hal ini. Dan kesimpulannya mereka adalah karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan, supaya datang waktu kelegaan dari hadirat Tuhan. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20. Yesus menggenapi kitab suci dan itu memberi kita alasan lain untuk bertobat dari jalan dunia ini dan mengabdikan diri kepada Dia. Itu alasan lain bagi kita untuk tinggal diam di dalam Dia untuk pengampunan dosa. Itu adalah alasan lain untuk menjalani kehidupan Kristen dan memiliki keyakinan ketika kita membagikan Injil kepada orang yang tidak percaya. Dia adalah Mesias. Ketika menjadi seseorang Kristen menjadi sulit, ingatlah bahwa Yesus bertahan karena Dia adalah sempurna menggenapi nubuat perjanjian lama tentang Mesias. Dan dengan demikian Dia juga yang akan memampukan kita melewati kesulitan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.